Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang indikator dan model akuntabilitas keuangan. Indikator akuntabilitas keuangan. Indikator akuntabilitas keuangan yang pertama yaitu integritas keuangan. Integritas keuangan atau financial integrity merupakan kesesuaian dan keandalan data keuangan yang dicapai melalui proses dan sistem berkualitas yang terintegrasi, pengendalian internal yang kuat, validasi untuk memastikan akurasi, dan kesesuaian dengan standar akuntansi dan pelaporan. Nah, integritas keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat penggunanya salah arah. Selanjutnya, terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok atas integritas keuangan. Yang pertama dapat dipahami. Dapat dipahami di mana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami peserta dan bentuk serta istilahnya akan disesuaikan dengan batas para penggunanya. Kemudian yang kedua, relevan. Relevan maksudnya laporan keuangan dianggap jika informasi yang disajikan di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunanya. Kemudian yang ketiga, keandalan informasi. Dalam laporan keuangan, bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material. Yang terakhir, dapat diperbandingkan, yaitu informasi yang disajikan akan lebih berguna bila dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya. Pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan adalah konsep, metode, dan media tentang bagaimana informasi laporan keuangan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyampaian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Sedangkan secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan media untuk pengungkapan yang diharuskan dalam standar akuntansi, yang mana tidak dapat disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas. Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti penyampaian informasi. Sedangkan menurut para akuntan, pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan, biasanya laporan tahunan. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Hendriksen mengatakan secara sederhana, pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi. Hendriksen dan Evan membagi tingkat pengungkapan menjadi 3 konsep pengungkapan. Yang pertama, adequate disclosure atau pengungkapan cukup, yaitu pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Yang kedua adalah fair disclosure atau pengungkapan wajar, adalah pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Selanjutnya adalah full disclosure atau pengungkapan penuh. Pengungkapan ini mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan, karena terlalu banyak informasi akan membahayakan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem hukum yang dianut oleh Bangsa Indonesia dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem civil law, yang mana di setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik pasti dibentuk dalam peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang akuntansi sektor publik, seperti Undang-Undang Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan daerah, Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia, Undang-Undang APBN, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah,
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN atau APBD, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang akuntansi sektor publik, pastinya yang berhubungan dengan keuangan atau perekonomian suatu bangsa Indonesia. Model akuntabilitas. Model tradisional Westminster. Model akuntabilitas ini sesuai dengan konsep yang diterapkan oleh Weber, sehingga disebut juga sebagai Administrative Accountability. Garis pertanggungjawaban akuntabilitas dari bawah ke atas. Dalam konsep ini, setiap individu memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya secara hierarkis. Hal ini dilakukan sebagai kontrol atasan terhadap kinerja bawahan. Model akuntabilitas yang kedua yakni model tradisional yang dikembangkan. Yang pertama, tidak hanya dari bawah ke atas, tetapi juga bersifat ke dalam atau perorangan dan keluar atau masyarakat. Terdapat 3 istilah, yakni upward, inward, dan outward. Kemudian yang kedua, perlu diciptakan berbagai mekanisme dari sistem akuntabilitas seperti pengembangan jaminan kebebasan mendapatkan informasi, kemudian pembentukan berbagai lembaga independen yang bertujuan untuk mengontrol kinerja sektor publik seperti ombudsman dan lembaga peradilan yang kuat. Kemudian ada model Stone. Akuntabilitas dibagi dalam 5 kategori, yaitu kontrol dari parlemen atau DPR, managerialism atau PDCA, pengadilan atau lembaga semi peradilan, perwakilan masyarakat, dan pasar atau konsumen pengusaha. Kemudian ada model jaringan kerja. Para pihak terkait satu dengan yang lain membentuk suatu jaringan kerja dan saling memberikan kontribusi dan informasi. Model ini menekankan pada pola hubungan yang terjalin dalam suatu kerjasama. Kemudian dalam suatu sistem kerjasama, semua pihak yang terkait saling melakukan komunikasi, pemberian informasi, dan hubungan kerja yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan dari jaringan kerja yang dibuat.